Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Kolbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu dalam lindungan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang bahayanya orang yang suka gibah atau menceritakan kejelekan orang dan mencela ya. Ini adalah suatu akhlak yang tentunya sebagai umat muslim itu harus benar-benar diperhatikan ya. Karena apa? Karena sahabatku semuanya, kita menceritakan kejelekan orang atau gibah itu adalah dosa yang sangat besar ya. Karena apa? Karena kalau kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup kita minta ampun kepada Allah ya. Tetapi kalau kita menceritakan kejelekan orang kepada orang lain, itu adalah kita harus minta maaf kepada orang yang kita gibahi. Kalau tidak dimaafkan, nanti kelak di akhirat amal-amal kita itu dikasihkan kepada orang yang kita gibahi, dan dosa yang digibahi itu dikasihkan kepada kita. Itu ya bahaya dari gibah. Terdapat di surah Al-Humajah, yaitu yang artinya adalah pengupat ya. Di sini Allah sudah berfirman di surah Al-Humajah ini termasuk ke surah ke-104, terdiri dari 9 ayat ya sahabatku, terdiri dari 9 ayat. Golongannya termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu suatu surah yang turunnya adalah di kota Makkah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya, di sini Allah sudah menegaskan bahwa celaka bagi setiap siapa yang celaka itu yang suka ngomongin kejelekan orang, gibah. Gibah itu adalah menceritakan kejelekan orang di belakang orang tersebut, walaupun memang kelakuannya seperti itu. Dan sehingga orang tersebut akan sakit hati dengan perkataan kita, atau kita umbarkan idea, dia akan merasakan sakit hati. Itu yang namanya gibah. Walaupun memang orang tersebut memang karakternya seperti itu ya. Kita tidak boleh ya, sesama muslim, kita tidak boleh menceritakan kejelekan orang di belakang orang tersebut. Mau dia bermaksiat apa, kita tidak boleh menceritakan kepada yang lainnya
Supaya apa? Nanti nama baik dia itu akan hancur ya. Itulah bahaya ghibah. Nama baiknya akan hancur. Padahal mungkin orang tersebut dia melaksanakan maksiat atau melakukan maksiat. Justru dengan maksiat itu dia bertaubat kepada Allah. Justru Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya sendiri. Tetapi kita yang menggibahi, nama baik dia sudah hancur. Itulah bahayanya gibah, sahabatku. Pencela. Pencela itu adalah apa? Yang suka mencela orang, mau mencela apa aja. Dari fisik, dari apa saja. Itu dilarang di dalam agama Islam ya. Tidak boleh kita mencela orang. Walaupun orang tersebut ada kekurangan atau ada kelebihannya. Itu semua hak Allah. Itu punya Allah. Kita tidak boleh. Semua di dalam Al-Quran itu dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha pengasih. Allah menyayangi hamba-hambanya yang sudah Allah ciptakan. Kenapa kita sebagai makhluknya saling mencela antara satu dan yang lainnya, saling gibah, saling menceritakan kejelekan antara satu dan yang lainnya? Itu tidak boleh, akan merusak nama baik dia. Mungkin orang tersebut bertobat kepada Allah dari kesalahannya, tetapi kita justru menyebarluaskan apa? Menyebarluaskan kejelekan dia yang mengakibatkan orang-orang tidak suka sama orang tersebut. Itu adalah kelak di akhirat menjadi penghuni neraka. Ya, apa nerakanya? Nama nerakanya adalah Hutomah, sahabat. Itulah bahaya dari menceritakan kejelekan orang, bahaya dari mencela kejelekan orang. Itu tidak boleh, sahabatku ya. Justru kita ketika ada orang yang lagi lalai dalam maksiat atau apa aja, kita tidak boleh menceritakan kepada yang lain. Justru kita harus diam dan merahasiakan kekurangan saudara kita, ya. Rahasiakan oleh kita dan mohonkan kepada Allah, yaitu ampunan untuk saudara kita supaya dia menjadi lebih baik. Itu ya yang seharusnya sesama muslim melakukan, bukan menyebarluaskan kejelekan orang, menyebarluaskan maksiat orang lain, karakter orang. Itu tidak boleh. Kita justru harus merahasiakannya kejelekan tersebut supaya orang-orang tidak mengetahui bahwa orang tersebut memang lagi dalam keadaan lalai. Itu sahabatku ya. Janji Allah, sahabatku ya, jika kita mau merahasiakan kekurangan saudara kita, justru Allah akan merahasiakan dosa kita. Itu ya, karena semuanya dapat punya aib masing-masing. Kita tidak boleh menyebarluaskan aib orang supaya orang-orang tahu kejelekan dia. Tidak boleh, karena agama melarang kita untuk bergunjing, yaitu menceritakan kejelekan orang tersebut di belakang dia, yang sehingga dia sakit hati dengan ucapan kita yang menjelekkan orang tersebut ya. Itu ya sahabatku semuanya, bahayanya gibah, bahayanya menceritakan kejelekan orang, dan bahayanya mencela ya. Di sini juga di surah Al-Humajah juga Allah sudah menegaskan, sahabatku ya, yang ayat keduanya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini juga sama. Ketika kita dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh ya terus ditumpuk harta tersebut. Ada yang kelaparan, kita tidak dibantu. Ada orang yang minta pertolongan, kita tidak mau menolong. Padahal harta semua itu titipan Allah. Yang tadinya juga kita waktu ibu kita lahirkan ya, kita ke alam dunia, kita tidak punya apa-apa. Sehelai baju pun kita tidak punya ya sahabatku.
Nah, Allah titipi tuh yang namanya pakaian ya, yang namanya apalagi semuanya ya, harta ya, apa aja. Nah, itu semua jangan ditumpuk ya, sehingga orang lain yang kelaparan gak mau menolong. Justru kita harus menjadi penyalur orang-orang yang lagi membutuhkan. Kasih orang tersebut. Itu adalah akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang peduli dengan sesamanya. Bukan untuk dirinya sendiri ketika dapat rezeki, tapi mau berbagi dengan yang lainnya. Itu sahabatku semuanya ya. Jangan terus aja mengumpulkan harta ya, sebanyak-banyaknya. Semuanya sahabatku ya, kalau kita ditumpuk, bagikan kita ya. Yuk, kita belajar ketika kita ini tubuh ini ya, sahabatku semuanya. Tiap hari kita makan ya. Nah, makan nasi, mau makan bakso, atau makan apa aja. Kita makan, terus minum ya, makan lagi, minum lagi. Terus ditumpuk. Ditumpuk di dalam tubuh kita. Nah, kita tidak buang ya kotoran-kotorannya yang ada di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Badan akan merasakan sakit, sahabatku ya. Merasakan sakit, merasakan gak enak banget ketika kita tidak buang air besar. Mau buang air kecil, mau buang air besar. Ditumpuk semuanya ya. Nah, harta juga sama, sahabatku. Jika harta benda ya yang kita dapat dari pekerjaan atau dari apa saja, kita tumpukan terus sehingga orang lain yang kelaparan ya kelaparan, tidak mau dibantukan, si harta tersebut itu akan menjadi apa? Santapan api neraka kelak di akhirat. Nah, makanya sama muslim kita harus mau peduli menolong orang ya, harus mau berbagi antara satu dan yang lainnya, bukan untuk apa? Untuk menumpuk barang, harta sebanyak-banyaknya yang sehingga Allah benci kepada manusia yang seperti itu ya. Karena semuanya hanya titipan, sahabatku. Ada kalanya titipan itu Allah ambil, ada kalanya titipan itu Allah titipkan kembali. Apakah kita bisa amanah dengan titipan tersebut? Itu ya sahabatku semuanya ya. Jadi ketika orang yang selalu menghitung-hitung hartanya itu juga sama, akan dimasukkan ke dalam neraka, yang nama neraka tersebut adalah hutomah ya sahabatku. Yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah itu adalah pencela, yang suka gibah, menceritakan kejelekan orang. Terus yang keduanya atau ketiganya adalah yang suka menumpuk-numpuk harta ya, menumpuk harta, dihitung-hitung tuh harta tersebut ya. Itu tidak boleh sahabatku ya. Harus ketika kita dapat nih rezeki, kita harus berbagi dengan sesama yang saling membutuhkan, bukan dimakan oleh sendiri. Bagikan tadi, jika kita makan terus tapi tidak dibuang ya kotorannya, pasti tidak enak banget di tubuh ini ya. Nah, itu seperti itu harta juga ya. Kalau kita tumpuk terus, itu tidak akan ada kebahagiaan untuk orang tersebut ya. Akan gelisah biasanya kalau terlalu mencintai harta ya. Karena sifat manusia adalah pengen apa? Pengen berlebih, lebih dari nafsu itu ya sahabatku. Itu ya yang sehingga Allah sangat gak suka kepada hamba-hambanya yang selalu menumpuk-numpuk harta ya, tidak mau berbagi, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu antara satu dan yang lainnya. Allah nggak suka ya. Selanjutnya sahabatku ya, di ayat ketiganya, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya ya. Jadi merasa bahwa harta itu akan kekal, padahal tidak sahabatku ya. Harta itu tidak akan mengekalkan. Karena apa? Semuanya ada jatah masing-masing ya. Nanti kita juga akan meninggalkan dunia ini. Apa yang didapat? Harta itu otomatis pindah tempat kepada orang yang masih hidup ya, ahli waris. Nah, kita menghadap Allah mau bawa apa? Kalau kita tidak mau berbagi, bersedekah, zakat, tidak mau menolong orang, itu semuanya amal ya sahabatku. Yang kelak ketika kita meninggalkan alam dunia ini, justru amal itu yang akan bareng dengan kita ya.
karena semuanya akan ditinggalkan sahabatku ya. Hanya amal yang akan mengiringi kita ke alam berikutnya, ke alam barzah ya. Dan alam barzah nanti ke alam akhirat ya sahabatku ya. Sekali-kali tidak, kata Allah ya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan tentunya yang tadi sebutkan ya, ke dalam apa? Ke dalam neraka. Neraka adalah api yang sangat besar. Yaitu nama neraka tersebut adalah neraka Huthomah, sahabatku ya. Dan tahukah kamu apakah neraka Huthomah itu? Kata Allah. Ya. Tahukah kamu apa neraka Huthomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan ya. Itu azab Allah yang dinyalakan oleh Allah ya, yang membakar sampai ke hati. Jadi si api itu membakarnya sampai ke hati ya, sakingku panas ya sahabatku ya, panas sekali. Neraka itu panas ya, neraka dunia aja sahabatku ya. Jika ada yang rokok atau kita api menyentuh aja ke tangan kita, sudah seperti apa sakitnya ya. Apalagi ini sahabatku, neraka itu panasnya, nauzubillah summa nauzubillah, berapa kali lipat yang ada di alam dunia ini sahabatku. Yuk sahabatku, jangan mengumpul-ngumpul harta yang banyak ya. Jangan juga gibah, jangan juga mencela, itu dilarang di dalam agama kita, agama Islam. Sahabatku semuanya, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Jadi benar-benar dirapat sahabatku ya. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Itu azab bagi orang-orang yang pertama adalah selalu gibah, menceritakan kejelekan orang di belakang orang tersebut, sehingga orang tersebut ketika mendengarkan akan sakit hatinya. Yang kedua adalah yang suka mencela, itu juga sama ya, akan celaka. Yang ketiga adalah orang-orang yang selalu hubud dunia, cinta kepada dunia, terus ditumpuk harta yang, sehingga itu semuanya akan menjadi malapetaka ya, akan menjadi siksaan kelak di akhirat, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam apa? Ke dalam api neraka. Api neraka yang sangat panas sekali dan tertutup sahabatku ya. Tertutup ya, rapat atas di mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi itu azab untuk orang-orang yang suka gibah, azab untuk orang-orang yang suka mencela, azab untuk orang-orang yang menumpuk-numpuk harta sehingga dia tidak mau mendermakan hartanya ya, semuanya dimakan sendiri, yang akan mengakibatkan dirinya sendiri yang akan merugi kelak di akhirat. Karena harta yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan kepada orang lain, itulah menjadi amal kebaikan yang akan mengiringi kita ke alam berikutnya. Dan semuanya yang ada di dunia ini akan ditinggalkan lagi ya, akan menghadap Allah dengan sehelai kain kafan lagi. Sehingga apa sih yang kita miliki? Tidak ada. Semuanya hanya titipan. Ada kalanya titipan tersebut akan diambil lagi atau kita mempertanggungjawabkan dengan semua titipan yang Allah berikan. Karena Allah mencintai orang-orang yang selalu derma. Allah mencintai orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Allah cinta kepada orang-orang tersebut. Tetapi Allah tidak mencintai orang-orang yang bakhil atau pelit, koret ya. Allah tidak cinta. Jangankan Allah sahabatku ya, kita aja sesama manusia. Jika orang tersebut pelit ya, itu tidak suka orang-orang, tidak akan dekat dengan orang-orang tersebut. Tetapi kalau orang tersebut dermawan, suka membantu orang, baik, dia akan disukai oleh banyak orang ya. Dia akan disukai oleh banyak orang, apalagi Allah Sang Maha Pencipta menyukai orang-orang yang selalu derma, orang-orang yang selalu menolong,
orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Itu ya sahabatku semuanya. Sekian dulu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini ya yang mendengarkan di sana mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di dalam menyebar kebaikan dan kita sendiri juga mau melaksanakan ilmu tersebut sehingga Allah meridhoi kita semuanya dan maghfirah rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.